Halo Pak Marlon, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, kapanpun Bapak melihat video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Stefan Albert dengan NIM 23K10061. Pada video presentasi ini saya akan menjelaskan hasil UTS mata kuliah data mining untuk UAS data mining saya. Saya punya judul laporan saya itu Profil kinerja sistem IMR menggunakan K-means clustering. Proyek ini saya buat untuk menganalisis bagaimana performa sistem rekam medis elektronik atau biasa kita sebut IMR saat menangani beban kerja yang berbeda-beda. Harapannya dengan analisis seperti ini, kita bisa paham pola performa sistem, apa penyebab lambatnya respon, dan bagaimana cara meningkatkannya. Uh, Ini adalah tampilan judul presentasi saya. Di presentasi ini saya akan membahas mulai dari latar belakang, dataset, metode, bagian coding, hasil visualisasi, sampai rekomendasi optimisasi sistem IMR. Nah, di slide ini juga terdapat identitas saya dan sedikit gambaran tentang apa yang akan saya bahas. Secara garis besar, ide proyek ini, saya mencoba menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan berbagai kondisi performa IMR. Kenapa clustering? Karena clustering bisa mengungkapkan pola tersembunyi dalam data, terutama ketika kita ingin memahami perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Nah, terus juga kenapa K-means? Karena metode ini sangat cocok untuk dataset numerik dan bisa memberikan cluster yang cukup jelas untuk analisis performance profiling. Jadi nanti tujuannya bukan hanya sekedar membagi data ke dalam cluster, tapi juga melihat apa karakter dari setiap cluster. Apakah cluster ini cepat, cluster ini lambat, cluster ini overheat CPU, dan seterusnya. Latar belakang masalah. Kalau kita masuk ke latar belakang masalah, sistem IMR ini termasuk sistem yang cukup kompleks. Hampir semua rumah sakit modern memakai IMR untuk mencatat data pasien, mencatat diagnosa, hasil lab, resep obat, dan macam-macam hal lainnya. Masalahnya, semakin banyak pengguna dan semakin banyak data yang diproses, performa bisa semakin menurun. Beberapa masalah umum yang sering terjadi itu, pertama, waktu respon lambat, tiba-tiba form lama kebuka, data lama muncul, atau loading lama. Yang kedua itu ada penggunaan CPU dan memori yang tidak stabil. Saat banyak user mengakses sistem, CPU usage bisa melonjak dan akhirnya menyebabkan sistem melambat. Dan yang ketiga, bottleneck di query database ini biasanya terjadi kalau query terlalu kompleks, banyak yang join, atau data terlalu besar. Masalah-masalah ini penting untuk dianalisis karena bisa berdampak langsung ke medis. Dokter tidak bisa tunggu lama hanya untuk karena sistem lemot gitu. Dari situ saya ingin melakukan pendekatan data mining untuk melihat pola performa sistem dari data yang ada. Harapannya nanti bisa ketahuan klaster performa mana yang bagus, mana yang sedang, dan mana yang buruk, dan apa penyebabnya. Ini dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah dataset sintetis berisi 3000 baris dan setiap baris mewakili kondisi performa IMR di satu titik tertentu. Dataset ini terdapat 9 fitur numerik, yaitu response times MS, terus ada CPU usage, memory usage, data size, indices, join complexity, row process, concurrent usage, error rate. Nah, dataset ini cukup relevan untuk menganalisis performa karena fitur-fitur tersebut mencerminkan komponen penting dari kerja sistem database dan server. Misalnya, response times MS jelas menggunakan kecepatan. Terus CPU usage menggunakan beban kerja. Join complexity menunjukkan berat atau ringannya proses query.
Dengan data sebanyak 3.000 baris, kita bisa menganalisis performa secara lebih komprehensif. Untuk metode penelitian, saya menggunakan beberapa tahapan data mining yang umum tentunya. Yang pertama itu load data. Saya memulai dengan membaca file CSV dan memastikan formatnya benar. Terus yang kedua, pembersihan data. Di tahap ini saya menghapus data yang nilainya tidak valid atau aneh, misalnya nilai negatif pada CPU usage. Nah, terus ada normalisasi data. Karena setiap fitur punya skala yang berbeda, misalnya response times yang ratusan, tapi CPU usage hanya puluhan. Saya melakukan normalisasi menggunakan Z-score. Ini penting supaya fitur yang skalanya besar tidak didominasi perhitungan klaster. Nah, ini bagian codingnya, Pak. Ada pembersihan data, dan normalisasi, dan k-means-nya di K3. Terus saya juga ada elbow method. Tahap ini menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Saya menghitung WCSS-nya dari K1 sampai K10. Hasilnya nanti akan membentuk grafik seperti ini. Terus ada k-means clustering. Setelah menentukan jumlah K-nya, saya menjalankan k-means dengan inisiasi acak sebanyak 25 kali agar hasilnya stabil. Nilai K akhirnya saya set di K3. Terus ada visualisasi dan intervensi. Saya membuat scatter plot. Nah, ini scatter plotnya. Melihat bagaimana klaster mempengaruhi hubungan CPU usage dan response times. Metode ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana performa sistem berubah sesuai kondisi. Ya. Nah, ini saya jelasin lebih detail lagi untuk bagian coding utama. Di bagian coding ada beberapa poin penting yang ingin saya jelaskan dengan lebih detail. Pertama-tama, ada data cleaning. Saya melakukan filter untuk memastikan data yang dipakai valid, seperti tidak ada nilai CPU yang negatif dan tidak ada waktu respon yang kurang dari 0. Terus juga ada yang kedua, itu normalisasi. Saya menggunakan fungsi scale di R untuk mengubah semua fitur menjadi distribusi Z-score. Setelah normalisasi, semua fitur punya rentang yang mirip, sehingga k-means bisa menghitung jarak antar titik dengan akurat. Yang ketiga, ada k-means clustering. Saya menggunakan k-means feature scale center 3 and starts 25. Nah, parameternya and starts itu ada di 25. Itu penting karena k-means sensitif terhadap posisi awal cluster. Dan and start yang besar, hasil cluster lebih stabil dan menghindari lokal minimum. Coding ini adalah tulang punggung dari semua analisis saya. Nah, ini balik lagi ke elbow method. Ini adalah hasil elbow method yang saya jalankan. Di grafik WCSS akan terus menurun setiap penambahan klaster. Namun tujuannya adalah mencari titik siku di mana penurunan tidak terlalu signifikan lagi. Pada grafik hasil analisis saya, titik siku jelas berada di K3. Artinya, jumlah klaster yang paling optimal untuk data performa sistem IMR adalah 3. Kalau K dibuat lebih dari 3, penurunan WCSS menjadi sangat kecil, sehingga tidak memberikan tambahan manfaat yang berarti. Kenapa itu penting? Karena kalau kita memakai K yang salah, misalnya terlalu besar, klaster akan menjadi terlalu detail dan sulit dibaca. Kalau terlalu kecil, klaster tidak representatif. Jadi K3 adalah pilihan yang paling tepat. Nah, ini ada scatter plot hasil clustering. Ini adalah visualisasi scatter plot hubungan antara CPU usage dan response times berdasarkan
hasil cluster. Plot ini sangat informatif karena kita bisa melihat bagaimana performa sistem berubah ketika CPU usage meningkat. Beberapa hal yang bisa saya jelaskan, itu titik-titik dengan warna berbeda menunjukkan cluster yang berbeda. Cluster yang performa rendah biasanya memiliki CPU usage tinggi dan respon time yang jauh lebih tinggi. Cluster performa tinggi terlihat lebih rapat, berada di area CPU rendah dengan respon time rendah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CPU, semakin lambat respon sistem. Fenomena ini wajar terjadi pada sistem real time atau sistem yang sangat bergantung pada database. Visualisasi ini menunjukkan visualisasi ini juga membantu kita membandingkan klaster satu dengan yang lain secara langsung dan membuat interpretasi lebih mudah. Ini ada pembahasan 3 klaster, Pak. Hasil analisis klaster menunjukkan ada 3 performa utama. Klaster pertama performa tinggi. Ciri-cirinya, CPU usage rendah, respon time cepat, query sederhana, beban kerja ringan. Ini adalah kondisi ideal dari sebuah sistem IMR. Nah, di klaster kedua, performa sedang, ciri-cirinya ada beban kerja moderat, CPU dan memori stabil, dan respon times misalnya masih acceptable. Biasanya terjadi saat user jumlahnya naik, tapi belum terlalu banyak kenaikannya. Dan ini ada di klaster 3, performa rendah. Ini kondisi yang paling kritis. CPU tinggi, respon time buruk, kemungkinan ada query yang berat atau join kompleks, ukuran data lebih besar. Klaster 3 ini merupakan klaster yang harus diwaspadai karena menunjukkan kondisi sistem mulai overload atau mendekati bottleneck. Dengan adanya klaster ini, pengelola sistem bisa mengetahui kapan sistem mulai memasuki kondisi berbahaya dan bisa melakukan tindakan preventif. Nah, faktor yang paling mempengaruhi performa. Dari analisis clustering saya dan karakteristik cluster, saya menemukan bahwa ada 3 faktor utama yang sangat mempengaruhi performa sistem IMR. CPU usage. Ini adalah indikator utama. Ketika CPU usage naik, respon time ikut naik signifikan. Terus juga ada ukuran data. Semakin besar data yang diproses, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan query. Terus juga ada join complexity. Ini terkait langsung dengan query database. Join yang terlalu kompleks bisa memperlambat proses karena membutuhkan banyak operasi penggabungan data. Ketiga faktor ini menentukan performa sistem. Nah, ini ada saya nulis solusi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa solusi dan rekomendasi dari saya untuk meningkatkan performa sistem IMR. Optimasi query dan indexing, mengurangi join yang tidak terlalu diperlukan, menghapus indeks yang tidak efektif, menambahkan indeks pada kolom yang sering dipakai. Optimasi query ini bisa mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan. Terus juga ada upgrade CPU atau scaling server. Untuk lingkungan production, scaling adalah hal paling penting. Biasanya menggunakan scaling vertikal, menaikkan kapasitas mesin, atau horizontal, menambahkan server. Ada juga load balancing. Dan dengan load balancing, beban pengguna bisa dibagi ke beberapa server sehingga tidak menumpuk di satu titik. Terus juga ada monitoring sistem otomatis. Monitoring real time bisa membantu mendeteksi bottleneck sedini mungkin sehingga masalah bisa diperbaiki sebelum berdampak besar pada pengguna. Semua solusi ini saya saling melengkapi dan bisa membuat sistem IMR lebih stabil. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulannya, K-means berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster. Terus faktor yang paling berpengaruh, CPU usage, data size, join complexity. Visualisasi memperlihatkan pola performa, jelas
antar klaster. Terus juga hasil analisis bisa dipakai untuk strategi optimisasi sistem. Nah, ini nanti untuk link YouTube. Dan terima kasih Bapak untuk waktunya bisa mendengarkan presentasi saya dan bisa menilai presentasi saya, Pak. Terima kasih, Pak.